Alessandro Nesta yakin Paolo Maldini akan kembali ke AC Milan. Legenda AC Milan Alessandro Nesta percaya bahwa sahabatnya Paolo Maldini akan kembali ke Milan suatu hari nanti. Meski saat ini Maldini tidak aktif di klub manapun, Nesta yakin ia belum akan bergabung dengan tim lain. Pernyataan ini disampaikan Nesta saat menjadi tamu di podcast Pasa del BSMT bersama Gianluca Gazzoli. Saat ditanya apakah Maldini akan kembali ke Milan, jawabnya dengan tegas. Menurut saya ya, karena itu memang akan terjadi. Paulo bisa saja pergi ke PSG atau klub lain, tapi dia memilih tetap di rumah. Bagi dia hanya ada dua pilihan, Milan atau tidak sama sekali. Meskipun Maldini pernah dipecat secara mengejutkan oleh pemilik Milan Geri Cardinale, Nesta merasa bahwa Milan dan Maldini memang ditakdirkan untuk bersama. Saya melihatnya begini, dia memang ditakdirkan untuk Milan dan Milan juga untuk dia. Pemilik bisa berubah, keputusan bisa berbeda, tapi saya yakin suatu saat cinta itu akan kembali, ujar Alessandro Nesta. Diketahui jika sebelumnya Maldini sempat kembali ke AC Milan sebagai direktur teknik dan berhasil membangun tim yang menjuarai Serie A musim 2021-2022 dan menembus semifinal Liga Champions. Namun tak lama setelah itu ia diberhentikan, keputusan yang mengejutkan banyak fans. Keluarga Maldini adalah simbol kuat dalam sejarah Milan, dari Cesare Maldini, Paolo Maldini hingga Daniel Maldini anaknya. Bagi Nesta, keyakinan bahwa Paolo akan kembali bukan sekedar harapan kosong. Ini adalah ikatan sejarah dan cinta terhadap klub yang begitu kuat, sesuatu yang juga dirasakan oleh banyak penggemar Milanisti di seluruh dunia. Rumor Lewandowski ke AC Milan masih 50 berbanding 50. Rumor transfer Robert Lewandowski ke AC Milan kembali mencuat. Kontraknya di Barcelona belum jelas dan banyak spekulasi soal masa depannya. Dua jurnalis ternama Fabrizio Romano dan Matteo Moretto memberikan update terbaru. Menurut mereka, peluang Lewandowski meninggalkan Barcelona saat ini ada di angka 50 berbanding 50. Lewandowski sendiri belum mau buru-buru ambil keputusan. Ia masih ingin fokus menyelesaikan musim di Spanyol. Tapi kabarnya pembicaraan soal perpanjangan kontraknya dengan Barcelona sudah terhenti. Masalah terbesar bagi Milan adalah gaji Lewandowski yang sangat tinggi, yakni gaji kotor sebesar 26 juta per musim dan gaji bersih sekitar 13 juta euro per musim. Agar bisa bergabung ke Milan, Lewandowski harus rela gajinya dipotong drastis. Ini tentu jadi pertimbangan berat, terutama untuk pemain di usia akhir karirnya. Selain itu, Milan juga punya pesaing kuat, klub-klub Arab Saudi yang dikenal bisa memberikan gaji jauh lebih besar. Apalagi agen Lewandowski, Pini Zauhavi, punya koneksi kuat di sana. Transfer Lewandowski ini bisa jadi cerita menarik di akhir karirnya. Ia dihadapkan pada dua pilihan, yakni uang besar dari Arab Saudi atau tantangan terakhir di Eropa bersama klub legendaris seperti AC Milan, namun dengan gaji lebih kecil. Dan pada akhirnya semua keputusan ada di tangan Lewandowski sendiri. Milan hanya bisa menunggu dan berharap. Sandro Tonali masih bermimpi kembali ke AC Milan. Kabar yang bisa membuat hati para fans Milan bergetar datang dari pakar transfer Gianluca Di Marzio. Ia menyebut bahwa Sandro Tonali masih memimpikan untuk kembali ke AC Milan, klub yang sangat ia cintai. Tonali memang sedang menjalani musim di Inggris bersama Newcastle. Meski ada kabar bahwa Juventus tertarik membawanya kembali ke Serie A, Di Marzio mengatakan dengan jelas jika Tonali hanya ingin kembali ke Milan, bukan sekedar kembali ke Italia. Dia pergi bukan karena mau, tapi karena keputusan klub. Hatinya masih untuk Milan. Bagi banyak Milanisti, kepergian Tonali masih terasa pahit. Ia bukan hanya pemain biasa, tapi juga fans Milan sejak kecil. Ia hidup mimpi semua anak Milan memakai seragam merah hitam di San Siro. Namun ia dijual ke Newcastle. Keputusan ini bukan datang darinya. Dan Di Marzio menyebut Tonali sebenarnya tidak ingin pergi. Meski Tonali ingin kembali, Milan harus menghadapi kenyataan. Membeli kembali pemain dari klub Premier League seperti Newcastle tentu tidak murah. Apalagi status Tonali sebagai pemain inti dan masa kontraknya masih panjang.
Tapi dalam sepak bola selalu ada tempat untuk kisah romantis. Milan pernah menyambut pulang Kakak, dan kini fans berharap kisah serupa bisa terjadi dengan Tonali. Selama Tonali masih bermain, harapan itu akan tetap hidup. Nkunku bisa jadi senjata rahasia AC Milan untuk rebut Scudetto. Christopher Nkunku memulai babak baru dalam karirnya usai pindah dari Chelsea ke AC Milan pada musim panas 2025. Transfer ini sempat jadi sorotan karena diharapkan bisa menambah daya gedor Milan di lini depan. Namun pemain asal Prancis ini belum tampil maksimal karena sempat mengalami masalah kebugaran di awal musim. Meski begitu, di bawah asuhan Massimiliano Allegri, Nkunku terus berusaha menemukan performa terbaiknya. Walaupun menit bermainnya masih terbatas, Nkunku sudah memberi kesan positif. Ia membawa energi baru dan memberikan variasi serangan yang sulit diprediksi. Optimisme juga datang dari rekan senegaranya Adrien Rabiot. Ia menyebut Nkunku sebagai aset besar untuk Milan dan percaya pemain 27 tahun itu punya semua kualitas penting untuk sukses di Serie A. Menurut Adrien Rabiot, gaya main Nkunku sangat pas dengan strategi Allegri yang mengandalkan kecepatan dan fleksibilitas. Kreativitas dan naluri golnya bisa jadi pelengkap ideal untuk Leao dan Pulisic di lini serang. Tak hanya itu, Nkunku juga punya kemampuan menekan lawan dengan membaca ruang, sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam sistem permainan Milan yang menuntut intensitas tinggi. Rabiot yakin jika bisa tetap fit dan konsisten, Christopher Nkunku bisa jadi pembeda di saat-saat penting dan membantu Milan merebut kembali gelar Serie A musim ini. Alexis Saelemaekers alami cedera. Kabar buruk datang dari skuad tim nasional Belgia. Gelandang AC Milan, Alexis Saelemaekers dikonfirmasi mengalami cedera saat membela timnas dan dipastikan absen dalam laga melawan Wales. Cedera ini menjadi pukulan bagi pelatih serta fans Belgia, mengingat peran penting Saelemaekers dalam beberapa pertandingan terakhir. Meski belum diumumkan secara resmi jenis dan tingkat keparahan cederanya, staf medis tim nasional telah memastikan bahwa pemain yang kini membela AC Milan di Serie A itu tak akan tersedia untuk laga kualifikasi berikutnya. Belum diketahui pula berapa lama Alexis Saelemaekers akan menepi. Namun pihak Federasi Sepak Bola Belgia menyatakan akan memberikan pembaruan setelah hasil pemeriksaan lanjutan keluar. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.